Jagat media sosial kembali dibuat gempar karena unggahan akun Twitter m.fikris. Dalam unggahannya, ia mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual. Akun tersebut juga menuliskan sebuah caption, "Predator fetis Ken Jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya." Selain itu, disertakan juga foto seseorang yang dibungkus menyerupai pocong dengan kain jarik dan diikat dengan lakban. Sontak hal ini mendapat respon dari warganet yang penasaran dengan unggahan tersebut. Dan pelaku utama yang diceritakan oleh akun tersebut adalah Gilang, seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur. Gilang diduga mengidap kelainan seksual fetis. Nama Gilang pun langsung menjadi trending topik di Twitter. Korban menceritakan pertama kali kenal dengan Gilang melalui media sosial Instagram, lalu berlanjut berbalas pesan singkat lewat WhatsApp. Awalnya Gilang meminta si korban untuk membantunya mengerjakan riset akademik untuk tugas akhir. Karena merasa iba, korban pun mengiyakan permintaan si Gilang untuk dibungkus dengan kain jarik lalu diikat dengan lakban. Setelah kasus pelecehan seksual ini ramai jadi perbincangan, banyak warganet yang mengaku menjadi korban dari Gilang. Selain nama Gilang yang menjadi trending, kata fetis juga menjadi pembahasan warganet. Karena kata tersebut masih cukup asing di sebagian besar telinga masyarakat Indonesia. Fetis sendiri masuk dalam kategori parafilia, yaitu kelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Lalu apa yang dimaksud dengan fetis itu sendiri? Berikut penjelasan dari psikolog Ine Indriani. Definisinya adalah dikatakan bahwa itu kayak perilaku seksual yang menyimpang yang kalau di dalam kesehatan mental itu juga masuk ke dalam DSM-5 bahwa itu perilaku seksual yang melibatkan benda-benda mati atau dia melibatkan bagian tubuh tapi bukan yang terkait dengan seksualitas itu sendiri. Sejujurnya saya nggak bisa bilang itu fetish karena kita perlu melihat dulu apa intensinya, apa penyebabnya dan apa tujuannya dia melakukan hal itu kepada subjek penelitiannya ya gitu. Apakah memang dia pengen tahu iseng-iseng aja gitu atau itu memang ada tujuan terkait dengan seksualitas, kita perlu menelusuri lebih lanjut. Namun sebenarnya apa yang dilakukan sama dia sebenarnya membahayakan orang lain. Intinya gitu karena kan harus dikekep dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apakah itu masuk ke area fetis atau tidak, kita perlu menelusuri lebih jauh gitu. Apa maksud dan tujuannya? Selain fetis, terdapat jenis penyimpangan seksual lainnya, dan berikut data yang dihimpun oleh tim presisi.
Dari banyaknya jenis-jenis penyimpangan seksual, kemudian apa penyebab sehingga seseorang bisa memiliki penyakit penyimpangan seksual? Jadi ada beberapa penyebab. Jadi penyebabnya itu belum terlalu jelas dan bisa jadi nggak hanya satu faktor. Sebenarnya penyebabnya bisa macam-macam dan tiap orang, maksudnya ada misalnya orang yang mengidap fetis dengan orang yang mengidap fetis lainnya, penyebabnya itu bisa berbeda-beda. Seperti itu. Istilah predator seks sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Lalu pola asuh seperti apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tidak memiliki perilaku penyimpangan seksual? Paling utama adalah sex education. Jadi kita dari sejak dini sex education itu kan sebenarnya bisa dilakukan dari kecil ya, tapi ada tahapannya dan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Penjelasan tentang seksual, diskusi dan lain sebagainya, keterbukaan dan mendengarkan cerita anak, dan kita juga di situ memberikan edukasi sama anak akan membantu orang tua untuk mencegah dari fetisisme ini. Perilaku penyimpangan seksual tentu bisa terjadi kepada siapa saja. Tetap jaga keluarga Anda agar tidak menjadi korban atau malah pelaku penyimpangan seksual yang bisa merugikan orang lain. Andika Davis dan tim Presisi melaporkan.